Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pika. Pemirsa, naskah Ila Galigo merupakan sebuah mahakarya dalam bidang sastra yang syarat akan nilai dan makna. Lahir dari tanah Sulawesi Selatan, naskah ini ditulis dalam aksara Lontara kuno yang diakui oleh dunia sebagai karya sastra terpanjang yang pernah ada. Terlebih dari sekedar sebuah karya sastra. Nyatanya, naskah Ila Galigo ini bagi sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan ini diakui sebagai sebuah karya yang magis dan memiliki nilai yang sakral. Nah, tentunya sebagai warisan budaya, generasi penerus bangsa, khususnya Gen Z dan milenial ini tentunya punya tanggung jawab untuk melestarikan naskah Ila Galigo ini. Akan tetapi rupanya sampai saat ini generasi kita ini masih belum familiar dengan naskah Ila Galigo. Nah, ini menjadi menarik untuk kita bahas bersama dengan salah seorang pakar filologi dari Universitas Hasanuddin. Ada Profesor Dr. Nur Hayati Rahman M.Hum. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jadi pemirsa, Prof. Nur Hayati ini merupakan tokoh yang memang terjun langsung dalam proses mentranskrip dan menerjemahkan naskah kuno Ila Galigo ini. Dan tentunya Prof. Nur Hayati ini diberikan julukan Siti Galigo karena ambisi dan obsesinya terhadap naskah Ila Galigo ini luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Prof, kita sharing-sharing terlebih dahulu ya sebelum kita masuk membahas lebih jauh mengenai naskah. Sebenarnya apa sih yang membuat Prof. Nur Hayati ini betul-betul tertarik untuk mendalami naskah Ila Galigo ini, Prof? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya awalnya hanya secara kebetulan saja waktu saya mau menyelesaikan studi di Fakultas Sastra waktu itu, yang sekarang sudah berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Kebetulan ada salah seorang dosen saya namanya Pak Johan Nyompa itu menyerahkan sebuah naskah. Dia bilang, kau belajar tentang ini karena hampir kita tidak punya tenaga ahli di bidang filologi di Fakultas Sastra sekarang ini. Jadi ya saya jadi bingung juga dikasih naskah kusut begitu, sudah kumal begitu, warnanya sudah kuning dan bahasanya benar-benar saya tidak paham. Bahasa Bugis sih, tapi bahasa Bugis kuno dan hurufnya juga huruf Bugis kuno. Itulah awal mula petualangan saya dengan dunia filologi dan dunia Ila Galigo. Ternyata ini adalah salah satu episode Ila Galigo, tapi sudah diberi unsur Islam. Nah, tentu saja saya harus belajar bagaimana cara membacanya karena hurufnya sebagian sudah mati. Untung saja waktu itu nenek saya masih hidup dan sebagian besar dia masih bisa membacanya. Di samping itu saya juga otodidak. Saya cuma identifikasi huruf-huruf yang saya paham, misalnya W, Ri, Ga, saya paham. Jadi saya bilang, oh ini huruf yang cuma berdiri begini berarti Sa. Saya hubung-hubungkan begitu sampai satu naskah saya selesai terjemahkan. Dan sejak saat itu saya sudah mulai jatuh cinta dengan Ila Galigo. Ambil S2 di Bandung, di Unpad Bandung. Saya juga mengambil salah satu episode Ila Galigo. Lalu kemudian puncaknya ketika saya mengambil doktor, saya kuliah di UI tapi studi pustaka di Belanda selama 1,5 tahun. Di sana saya menemukan 19 naskah, rata-rata 200 halaman, 200 minimal halaman. Bandingkan saja 19 naskah dalam teori filologi, kalau seberapapun naskah yang kita temukan itu harus dibaca dan harus dibandingkan. Saya berada dalam suasana yang sangat dingin yaitu di Belanda, lalu kemudian kultur yang sangat berbeda. Saya harus adaptasi bagaimana proses belajar di luar negeri. Lalu hari-hari saya hanya rumah dan perpustakaan. Dari pagi kadang sampai malam karena perpustakaan di sana kan terbuka sampai jam 10 malam. Nah,
dari sinilah sebetulnya ko-promotor saya almarhum Profesor Matulada melarang. Takutnya saya tidak bisa menyelesaikan studi. Terlalu berat ya, Prof. Tapi saya tetap berpikiran bahwa kapan lagi ini misteri bisa terungkap. Ya, betul. Kalau saya tidak coba, saya bilang beri saya kesempatan Prof untuk mencobanya. Saya khawatir kamu tidak bisa selesai, insya Allah saya janji. Akhirnya dari 19 naskah itu harus saya baca, harus saya bandingkan, lalu harus memilih sampling 3. Lalu ketiganya dibandingkan lagi, lalu kemudian dipilih satu lagi. Lalu kemudian bisa selesai. Saya selesai di tengah-tengah pergolakan Indonesia ketika Krismon Soeharto lengser. Dan saya bisa selesai dengan cum laude. Dan di tengah-tengah krisis, jadi digelari di UI sebagai dokter Krismon. Oke, karena selesainya di tengah-tengah krisis ya. Jadi alhamdulillah bukan hanya sekedar mampu lolos, tapi bahkan cum laude ya, Prof. Ya, cum laude. Dan di tengah-tengah suasana politik yang gonjang-ganjing, pembakaran di mana-mana dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi kerusuhan, saya tetap maju untuk ujian dengan segala hambatan dan perjuangannya yang maha berat. Nah, kemudian kalau kita bercerita tentang sejarah ini kan rupanya naskah Lagaligo ini, Prof, berawal dari lisan, budaya lisan gitu, Prof. Apakah sudah terdeteksi siapa sih sebenarnya yang mulai menceritakan atau mendendangkan lantunan? Jadi awalnya memang ini oleh para ahli diperkirakan ditulis dari sebuah tradisi lisan. Ketika orang-orang Bugis belum mengenal huruf. Ya, jadi dia cuma di lisan. Apa bukti bahwa dia lisan? Di dalamnya banyak sekali pengulangan-pengulangan yang itu ciri khas tradisi lisan. Lalu kemudian ada peristiwa-peristiwa deskripsi yang sangat detail tentang situasi. Itu semua menandakan ciri-ciri bahwa dia berasal dari lisan. Lalu kemudian dituliskan ke daun lontar. Tapi yang dituliskan di atas daun lontar itu outline-nya aja. Outline-nya, garis besar ceritanya, karena tentu saja daun lontar itu tidak mampu memuat setiap episode yang begitu panjang. Nah, outline inilah yang disebut dalam teori kebudayaan sebagai pengingat, mnemonik ya, istilah kerennya mnemonik, alat pengingat bagi penembang Lagaligo ketika dia menceritakan Lagaligo. Jadi ada peristiwa seperti saya kalau mau presentasi kan kita bikin PowerPoint. Nah itu juga begitu. Nah alat-alat pengingat inilah yang disebut sebagai mnemonik. Alat pengingat bagi penembang bahwa kita sudah masuk ke peristiwa ini, lalu kemudian antara peristiwa yang satu di sini diisi secara dengan kemampuan sang penyanyi dalam menjalankan cerita alur cerita Lagaligo. Nah setelah adanya kertas pada abad ke-17, Barat Cina dan Cina sebetulnya yang pertama, lalu kemudian datang Barat, lalu di Jawa juga ada kertas yang diproduksi secara lokal namanya Deluang. Maka pelan-pelan Lagaligo dipindahkan ke dalam kertas. Dan karena wadahnya besar, kertas panjang, dia dituliskan utuh di dalam kertas. Oke, jadi ternyata yang dalam naskah itu hanya inti-intinya saja. Dia dalam daun lontar, yang di dalam daun lontar. Tapi kalau di dalam naskah sudah ditulis ke dalam kertas, lengkap beserta cerita ditulis secara utuh. Karena wadahnya kan besar, dibanding kalau daun lontar yang kecil saja. Nah, kemudian yang kemudian berperan untuk yang menceritakan secara penjabaran rincinya itu siapa di sini? Ya, jadi ceritanya ini memang pra-Islam, sebelum Islam datang di Sulawesi Selatan. Jadi Lagaligo ini dapat menjadi saksi tertulis, ya. Satu-satunya yang kita miliki saksi tertulis pra-Islam sebelum orang Bugis menjadi Muslim, menceritakan tentang dewa di atas langit, ya. Namanya Botil Langit, kerajaan langit. Di situ ada dewa tertinggi namanya Patotoe.
Lalu kemudian di bawah laut ada namanya Buri Liung atau Peretiwi. Di situ juga ada dewa-dewi yang hidup. Mungkin karena kultur kita laut ya, Iya, jadi betul. di dalam mitologi-mitologi kuno di luar itu, laut adalah tempatnya hitam, gelap, setan. Sebaliknya di kita, laut itu adalah tempat bermukimnya para dewa-dewi di bawah laut. Perkawinan antara dewa di langit dengan dewi di bawah laut, itulah yang melahirkan manusia di dunia tengah. Dan itulah yang dianggap oleh orang-orang Bugis. Dan bahkan sebetulnya orang-orang di Sulawesi Selatan, karena di Sulawesi Selatan juga tersebar Lagaligo dalam bentuk lisan. Ya. Cuma dia menjadi baku di Sulawesi Selatan, di Bugis karena tertulis. Tapi secara lisan dia ada di Toraja, ada di Makassar, Mandar, dan seterusnya. Bahkan sampai di Kelantan, Malaysia. Nah, itulah yang diakui oleh orang Bugis sebagai cikal bakal leluhurnya. Orang yang dewa yang turun dari langit itu disebut Tomanurung, artinya orang yang turun, dan dewi yang muncul dari bawah laut itu menumpang di atas busa air, namanya busa empong. Tompo disebut Totompo. Jadi perkawinan Tomanurung dengan Totompo itulah yang melahirkan manusia di dunia. Jadi menurut pandangan kosmogoni orang Bugis, dunia ini berada di tengah-tengah, dan manusia yang menghuninya itu diibaratkan sebagai orang yang berperahu yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan hidup. Sangat dalam makna filosofisnya ya Prof. Nah, selain kisah-kisah penciptaan yang manusia yang menghuni bumi tadi itu, kisah-kisah apa saja lagi yang diceritakan dalam naskah? Ya, jadi setelah dewa dan dewi itu menjelma menjadi manusia di dunia tengah, dia memproklamirkan kepada dewa di langit dan kepada dewi di bawah laut bahwa sekarang saya sudah menjadi manusia. Lalu topa-totoe di atas, kalau begitu kau menyembah. Itulah biasanya penganutnya masih ada sih tolotan di Sidrat ya. Ada juga tolotan di Buloe, di Wajo. Nah, itulah yang menyebabkan mereka namanya Mapano. Jadi dia pergi membawa sesajen di laut, atau Mapaenre dia pergi ke atas gunung membawa sesajen lalu memberi persembahan kepada dewa di langit. Karena masih percaya dengan kisah. Ada yang masih percaya seperti itu, tetapi setelah Islam datang itu semua diislamisasi oleh para ulama-ulama. Nah, kemudian kalau kita masuk ke ceritanya nih Prof, tokoh-tokohnya di dalam itu kan orang percaya sebagai mitologi, tapi ada yang percaya juga bahwa itu benar-benar sebuah sastra yang melampaui zamannya, artinya relevan sebenarnya dengan kehidupan nyata gitu. Tokoh-tokoh apa sih yang diceritakan dalam ya, jadi ya kehidupan manusia secara real itu sebetulnya yang membuat banyak orang terkagum, karena para dewa-dewi ini tidak lagi digambarkan sebagai makhluk-makhluk supernatural seperti yang terdapat dalam mitologi-mitologi lain di dunia ini. Bahwa dia manusia sempurna, dia dewa, kalau di Bugis dia sudah menjelma menjadi manusia dan dia memiliki karakter layaknya sebagai manusia. Ya, tokoh utamanya itu Saweri Gading namanya. Kenapa disebut Saweri Gading? Karena dia keturunan dari dewa yang pertama, keturunan kedua dari dewa pertama yang turun dari langit itu disebut Batara Guru, yang muncul dari bawah disebut Nyilik Timo. Ya, jadi ketika Batara Guru turun dari langit, dia diulur melalui bambu kuning. Makanya cucunya disebut Sawe berkembang ri di dan gading itu bambu betung. Jadi dia berkembang biak dari bambu betung. Saweri Gading. Tompoe ribu saempong sang putri yang muncul dari bawah laut dan menumpang di atas busa air. Namanya ini mitologi kuno ya. Jadi menggambarkan begitu canggihnya cara berpikir manusia zaman dulu, yang menurut seorang penganut penganut strukturalis dari
eh, dari pemahaman struktural itu mengatakan bahwa sebuah mitos tidak dilihat dari jalan ceritanya, tetapi dilihat dari struktur manusia yang menciptakannya. Teratur sekali, semua 5 suku kata. Tidak ada yang tidak. Rapi. Kapan kurang dari 5 suku kata, setiap penggal prase ya, bukan bait karena tidak tersusun ke bawah, dia sambung menyambung. Kapan dia kurang dari 5 atau lebih dari 5, itu suara penyanyinya fals. Karena jangan lupa Lagaligo ditulis itu hanya sebagai alat bacaan, tetap harus didendangkan di muka publik. Namanya pasura. Pasura namanya. Pasura ini adalah untuk menembangkan Lagaligo. Jadi ini tradisi literasi yang sangat tua sebetulnya, yang kita jangan membayangkan bahwa pada saat Lagaligo ditulis ada mesin ketik, ada HP, ada listrik. Mereka menulisnya mungkin di bawah kolong-kolong rumah atau di bawah pohon, menggunakan cahaya matahari atau lampu minyak, dan menulisnya di atas daun lontar. Dengan segala keterbatasan, dia mampu melahirkan karya spektakuler karena dia menyalip semua karya-karya sastra terpanjang di dunia. Oke, jadi tadi ada sempat dibahas tentang Pasura ya. Jadi pada harusnya memang itu masih ada sekarang, masih ada sampai sekarang. Nah, masih ada di Buloe, kita masih bisa temukan di situ satu komunitas memang Pasura. Anak-anaknya kalau sudah bisa membaca lontara, maka dia akan otomatis menjadi Pasura. Sangat menarik sekali pemirsa pembahasan tadi, mulai muncul nih nilai-nilai spesial atau istimewanya dari naskah Lagaligo ini. Dari segi penulisan, bahkan jumlah katanya pun itu sangat diperhatikan gitu. Nah, ini untuk menarik sekali untuk kita bahas, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali ke segmen selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Unhas Speak Up. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Unhas Speak Up, masih bersama Prof. Nurhayati. Nah tadi kita sempat bahas tentang Pasura nih Prof, atau orang yang mendendangkan atau melantunkan isi dari naskah Lagaligo ini sendiri. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, di daerah mana saja Prof yang masih dilestarikan sampai sekarang? Seperti diketahui bahwa Lagaligo ini kan kitab sucinya orang Bugis sebelum menjadi Muslim. Betul. Sama di kita dalam tradisi Islam kan ada namanya melakukan Al-Quran ya. Jadi dia juga seperti itu, tapi dalam konteks yang berbeda yang disebut Pasura. Pasura itu sebetulnya orang yang membacakan surah karena disebut surah Galigo. Iya. Jadi Pasura itu adalah orang yang menembangkan surah-surah lagi. Jadi dia membaca dari naskahnya ya. Bukan dihafal, dibaca. Dia membaca langsung dari. Jadi ini juga proses pembelajaran literasi tua yang kuno ya, bahwa memang mereka sudah punya tradisi membaca. Nah,
komunitasnya itu kan masih banyak ditemukan di Sulawesi Selatan ini. Seperti di Sengkang ada sebuah desa namanya Buloe, memang di situ ada komunitas Pasture ya. Di Barru juga ada beberapa orang yang masih bisa Pasture, di Bone juga, dan di Sopeng. Tapi yang paling eksis itu adalah yang terdapat di Kabupaten Barru. Di Barru yang paling Barru eksis. dan Sopeng, Sengkang. Sengkang. Di Buloe. Oke, dan tentunya Pasture ini sering kali ditampilkan di acara-acara kemasyarakatan seperti itu ya, Prof? Ya, jadi dia memang fungsinya membacakan surat Galigo pada upacara-upacara adat dan ritual ya. Karena meskipun raja-raja misalnya telah menganut Islam, tetapi ingatan-ingatan kolektifnya tentang masa lalu itu masih sangat kuat. Nah, salah satu caranya dengan mengundang Pasture pada upacara-upacara seperti perkawinan, mau pergi merantau, atau penanaman padi dan sebagainya. Jadi episode mana yang dibaca adalah tergantung dari peristiwa yang akan kita adakan. Ya. Misalnya kalau episode penanaman padi itu yang dibacakan adalah Nyompaloe. Salah satu episode Galigo yang bercerita tentang kucing dan menjadi pengawalnya Sang Hyang Sri Dewi Padi. Jadi naskah yang dibaca itu tergantung dari ritual apa yang ya, akan ritual dilakukan ya, Prof? Situasi apa. Kalau perkawinan lain lagi, kalau upacara penanaman padi atau mau pergi berlayar juga ada upacara pembacaan, lalu kemudian dan sebagainya. Oke, jadi ini ada hal yang menarik di Prof dari yang kita ceritakan tadi, bahwa pada ritual-ritual tertentu Pasture ini akan membacakan naskah-naskah yang sesuai dengan ritualnya. Mungkin kalau pemirsa Unhas TV di rumah pernah melihat saya katakan sebuah atraksi ya, yang mungkin agak di luar dari nalarnya manusia ketika naskah-naskah Galigo itu dibacakan, kemudian si Pasture ini akan melakukan atraksi pada tubuhnya dengan benda tajam dan lain sebagainya, dan itu tidak melukai dirinya karena dianggap dibantu oleh nilai-nilai magis dari naskah Galigo ini. Bagaimana tanggapannya itu, Prof? Jadi karena sesuatu yang sakral, sesuatu yang disucikan oleh para pendukungnya ya. Tentu saja kita yang sudah Islam ini melihatnya sebagai karya sastra. Tetapi pendukungnya menganggap sebagai sesuatu yang benar-benar pernah terjadi. Jadi masih ada komunitas pengikutnya namanya Tolotan ya, yang ada di Sidrap. Itu masih mensucikan. Menyebut saja nama Sawer Gading, dia harus mendijunubkan mulutnya. Mungkin dengan cara membersihkan apa, karena dia begitu mensakralkan Sawer Gading. Karena itu nabinya mereka sebelum Muslim. Dan dia masih menganut kepercayaan Galigo itu pada suku Tolotan. Dan masih banyak juga di daerah-daerah kecil lainnya yang tidak nampak ya. Seperti di Pujananting, di Barru. Masih ada pengikutnya di situ. Jadi kita juga harus hati-hati dalam mengeksplor Galigo ini. Makanya almarhum Profesor Matuladan tidak mau memasukkannya sebagai karya sastra karena takut ketersinggungan pendukungnya. Karena dia sebenarnya di atas dari dia hanya menyebut karya kebudayaan yang sakral. Karena itu masih ada pendukungnya, kita harus berhati-hati. Nah, kemudian selanjutnya ini kan penyimpanan untuk sebenarnya naskahnya ini tersebar ya, Prof, di sejumlah perpustakaan. Jadi pada saat ada seorang misionaris dari Belanda ya, yang ditugaskan di Makassar pada tahun 1852 ya. Dia itu sebenarnya mau datang mengkristenkan dengan menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Tapi kelihatannya orang Bugis dan orang Makassar sudah sangat teguh dengan Islamnya. Tapi ketika dia berjalan-jalan di sebuah kampung di Pindrang, dia menemukan seorang yang dalam keadaan sekarat. Seorang Muslim yang dalam keadaan sekarat, tapi kok yang dibacakan bukan Al-Quran. Dia
ada seseorang yang membaca naskah, tapi setelah dilihat seorang peneliti Belanda ini kaget, kok bukan Al-Quran yang dibaca dan tulisannya aneh-aneh menurut dia. Aksaranya Sejak itu rasa penasaran dari Benjamin Frederick Mattes ini mulai tergugah untuk menelitinya lebih jauh. Dari situ dia menemukan bahwa ternyata ada namanya Lagaligo yang sangat disanjung dan dipuja oleh orang-orang Bugis meskipun mereka sudah menjadi Muslim. Nah, disitulah dia menemukan beberapa naskah yang sebetulnya dia mau bawa ke Belanda ya, dia mau bawa pulang ke Belanda, tapi pemiliknya tidak mau menyerahkan. Akhirnya dia meminta tolong sama seorang intelektual Bugis ya, bekas raja di Tanete ya, di Baru ya. Di Pancana namanya, ada sebuah kerajaan kecil di situ namanya Pancana. Dia seorang intelektual, tapi waktu ketemu Mattes sangat tertarik sehingga dia meminta tolong disalinkan ini. Disalinkan. Lagaligo ya. Hasil salinan tangan Lagaligo ini dikerjakan oleh Colli Pujier selama 20 tahun. Hasil salinan inilah yang terdapat 12 jilid di Belanda sekarang. Disalin oleh seorang intelektual Bugis yang namanya Colli Pujier. Disalin lalu kemudian dibawa ke Belanda. Itulah sekarang yang tersimpan 12 jilid yang ada di Belanda dan dikukuhkan oleh UNESCO ya, PBB di bawah UNESCO sebagai Memory of the World, ingatan-ingatan dunia. Tapi sebetulnya menurut para ahli, ada seorang ahli namanya Profesor Keren, ini baru sepertiga dari jumlah keseluruhan karena Mattes harus pulang, kontraknya di Indonesia sudah habis dan dia harus pulang ke Belanda. Jadi hanya 12 jilid sebetulnya masih ada. Apa buktinya bahwa masih banyak? Karena masih banyak tersebar di masyarakat yang tidak tercover ke dalam 12 salinan itu tadi ya. Jadi bayangkan kalau semuanya terkumpul mungkin bisa sekitar. Oke, nah sepanjang itu apakah ada upaya dari pemerintah nih Prof untuk mengembalikan naskah itu? Gitu? Ya, Belanda sebetulnya sudah menawarkan ke kita ketika terjadi tahun 2000-an lalu ya, ketika terjadi krisis di Belanda, dia juga sudah tidak mampu memeliharanya karena kan dipelihara seperti bayi kan. Perawatan khusus, temperatur dijaga, kalau panas dikurangi dikit, kalau dingin dikurangi dikit. Lalu kemudian dijaga dengan ketat. Nah, Indonesia kelihatannya tidak siap dengan SDM-nya. Jadi ditawarin untuk ambil kembali, bukan cuma Galigo, naskah-naskah Sulawesi Selatan, Jawa, Sunda, udah ambil aja semua karena dia sudah tidak mampu. Karena tadinya kan berada di bawah KITLP, sebuah lembaga independen yang bertugas untuk menangani sejarah dan kebudayaan khususnya di Indonesia dan terbesar di dunia. Mungkin perpustakaan tentang Indonesia terbesar di dunia. Itu biayanya baik. Karena Indonesia tidak mau menerimanya, maka KITLP ditutup dan seluruh koleksinya diserahkan ke perpustakaan universitas, di merger masuk ke Universitas Leiden. Pertanyaannya sekarang, kalau dibawa pulang ke Indonesia, siapa yang mau merawat? Dengan SDM itu sebabnya mungkin Indonesia tidak tertarik. Tetapi digitalisasinya udah dilakukan. Seperti 12 jilid Lagaligo itu udah dibeli digitalisasinya oleh Pak JK yang sekarang dapat diakses ke seluruh dunia dengan kode NBG Book 188. Kalau buka itu seluruh dunia dimanapun berada bisa mengakses. Oke, jadi ternyata bukan tidak ada upaya, tapi memang SDM-nya yang belum memadai untuk menjaga, merawat karena kan fasilitas kita. Ini saja mikrofilm yang ada di arsip dan perpustakaan nasional udah banyak yang kan kayak klise foto ya, udah ada banyak yang lengket yang sudah tidak bisa dibuka karena penjagaan sirkulasi udaranya yang tidak sesuai dengan standar pemeliharaan naskah. Oke, jadi memang butuh perawatan khusus dan kita memang
Kalau kita mau membaca Lagaligo di Belanda, kalau saya datang ke Belanda mau riset, hanya diperlihatkan saja kopinya atau digitalnya. Kalau saya bilang saya mau lihat aslinya, itu harus pakai kaos tangan, harus pakai masker, dan di ruangan khusus, dan mereka melotot matanya. Saking dijaganya benda itu ya, Prof. Nah, tadi sedikit lagi, Prof. Tadi kan para ahli ini memperkirakan bahwa baru sepertiga ya. Profesor Keren dari Belanda itu memperkirakan baru sepertiga dari naskah Lagaligo karena masih banyaknya episode-episode terserak di masyarakat ataupun tersimpan di perpustakaan-perpustakaan dunia. Seperti di Amerika ada tersimpan di Harvard dan di Library of Congress, di Prancis, di Rusia, di Australia. Itu belum masuk ke ke-12 jilid ini. Jadi itulah yang menyebabkan sehingga Profesor Keren mengatakan bahwa ini baru sepertiga dari jumlah keseluruhan Lagaligo. Apakah selebihnya itu sudah diupayakan untuk dikumpulkan, Prof? Atau sudah dibiarkan saja tersebar sisanya? Harus lahir Coli Puji kedua. Harus ada 20 tahun lah. 20 tahun dia menyalin. Baru sepertiga. Tapi persembahan terbaiknya untuk dunia karena dia dikukuhkan oleh PBB. Oke, nah mungkin terakhir nih, Prof, apakah ada nilai-nilai dalam naskah Lagaligo ini yang harusnya kita bisa terapkan gitu dalam kehidupan kita? Ya, banyak sekali kan tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam pandangan kosmogoni orang Bugis, kita ini hidup di antara dunia atas dan dunia bawah, sehingga kita berfungsi di dunia tengah untuk menjaga keseimbangan agar perahu kehidupan ini tidak tenggelam. Makanya di dalam sistem pemerintahan tradisional orang Bugis itu mirip demokrasi. Artinya suara dari atas dan suara dari bawah dipertemukan di Dewan Adat. Dewan Adat ini macam-macam, ada Talak Salapang di Goa, ada Pataploe di Wajo, ada Pitue di Boni. Itu fungsinya sama DPR dan raja tidak mesti turun-temurun. Lalu kemudian dalam sistem sosial hubungan antara laki-laki dan perempuan juga seimbang tidak bias. Makanya dalam sejarah kita saksikan betapa banyak raja-raja wanita di Sulawesi Selatan dan Barat yang menjadi pemimpin, tidak menjadi boneka yang duduk manis di istana, tapi dia terlibat langsung bahkan memimpin perang. Seperti Sultana Siti Aisyah Ummul Hadi Ilal Hadiah Besek Kajuara di Bone, Raja Bone yang melakukan perlawanan dengan strategi praktek gerilya, yang menyerang masuk hutan, sehingga membuat Belanda kewalahan dan meminta tolong beberapa kali ke Batavia untuk membantunya menaklukkan si perempuan berani ini. Ya, jadi fungsinya kita menjaga keseimbangan demokrasi, mirip demokrasi tapi tidak persis sama. Lalu kemudian hubungan antara laki-laki dan perempuan juga tidak bias. Sepanjang dia punya kemampuan, dia boleh berkiprah di publik. Lalu kemudian hak-hak individu dan hak-hak sosial itu harus berimbang. Ya, karena kalau ada satu tersinggung siriknya, maka tidak terjadi keseimbangan karena terjadi perkelahian. Makanya ada ungkapan di dalam Bugis, pada Yidi, pada Elo, Sipatua, Sipatoko itu jadi simbol tak lainnya. Pada Haji Kala dulu bapaknya Yusuf Kal. Pada Yidi, artinya kita ini secara individu punya kemauan semua. Harus dihargai hak-hak individu. Tapi secara sosial, Sipatua, Sipatoko harus saling menghidupkan dan saling menegakkan. Jadi di samping ada hak-hak individu, ada juga hak. Semuanya menganut keseimbangan. Nilai-nilai itulah yang kita harapkan dapat diterapkan dalam kehidupan kekinian. Harus selalu menjaga keseimbangan agar tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan perahu kehidupan itu terbalik dan dunia jadi kacau. Wah, sangat mendalam sekali filosofisnya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri segmen ini, Prof, bisa dibacakan gitu, Prof. Mungkin sepenggal, dua penggal dari naskah Lagaligo tersebut biar pemirsa di rumah. Saya ambil contoh Inapampunga Mawaji Mua. Inapampunga Mawaji Mua. Semuanya 5.
na pampulna mawaji mua na tokon ronang saweri gading napa makda duha iko andre mutia laming sesumangatku gilin no mutanga kak kutanga toko ya mana nganu anu muto duhai adikku engkau adalah hiasan balairungku pan segala milikku adalah milikmu juga pandanglah aku dengan tatapan cinta. Wah, luar biasa sekali. Romantis juga lah Galigo sebetulnya. Itu ditujukan untuk keseimbangan. Ya. Itu, laki-laki sangat menghormati perempuan dan perempuan juga menempatkan dirinya sebagai orang yang memberi harkat dan martabatnya kepada laki-laki. Dan penghormatan terhadap perempuan, kalau baca episode La Galigo dari awal sampai akhir, penghormatan terhadap perempuan itu luar biasa tinggi. Ya, tidak ada yang dizalimi, apalagi KDRT. Sangat tidak relevan dengan kondisi yang banyak terjadi saat ini. Ya, karena dia dianggap sebagai mutiara kehidupan. Sebagai penghias pelaminannya. Penghias pelaminan. Ya. Oke, mungkin itu tadi pemirsa bincang-bincang yang singkat, tapi sebenarnya kita masih mau bincang-bincang panjang ini Prof, cuman kita dibatasi oleh waktu. Jadi sebagaimana yang Prof Nurhayati tadi sampaikan, bahwasanya kisah-kisah yang ada dalam naskah La Galigo ini benar-benar banyak nilai-nilai yang bisa kita implementasikan, dan itu menjadi pesan penguat bagi para generasi penerus bangsa, bahwa tidak hanya yang ada saat ini saja yang bisa kita terapkan, tetapi peninggalan atau warisan nenek moyang kita zaman dahulu juga bisa kita ambil nilai-nilai dan pesan-pesannya seperti itu. Jadi sebagai penutup, Prof, La Galigo mewariskan kepada kita tentang dua hal. Literasi, kemampuan literasi. Ya, ketika sekarang ini orang mendengar-dengungkan tentang gerakan literasi. Tanpa gerakan pun La Galigo mewariskan kita literasi dengan penciptaan huruf dan dengan tradisi menulis. Yang kedua adalah tradisi akademik, karena sangat ilmiah, sangat teratur, dan sangat inilah yang disebut sebagai gerakan literasi sekarang yang didengungkan, yang sebetulnya kita sudah melakukannya sejak abad sebelum Islam. Jadi warisan yang harus dipelihara oleh generasi muda, jangan cuma copy paste, tapi harus berkarya, karena ini warisan literasi yang spiritnya, semangatnya harus kita tangkap. Jadi itu dua pesan poin utama ya, literasi, semangat literasi, membaca, menulis, dan juga tradisi menulis akademik ya pemirsa. Itulah tadi mungkin bincang-bincang kita dengan Prof Nurhayati. Terima kasih banyak Prof atas sharing-sharingnya hari ini. Dan itulah tadi pemirsa Unhas TV, demikianlah Unhas Pick Up edisi kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus Unhas Pick Up hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan